hari Minggu. Berjumpa lagi sama Kak Delma. Apa kabar hari ini? Wah, pasti sehat selalu. Kak Delma yakin adik-adik semua sehat. Nah, adik-adik sekalian, hari ini Kak Delma mau membagi sebuah cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, adik-adik di rumah harus duduk yang tenang, lipat tangan ya. Siapkan Alkitabnya ya, karena kita mau mendengar cerita firman Tuhan ya. Berarti kita harus siapkan Alkitab, duduk yang manis dan rapi. Tidak boleh mengganggu teman di kiri dan kanan. Oke, sudah siap? Kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Kakak mengajak adik-adik semua yang di rumah duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami, hingga kami boleh ada di pagi hari ini tanpa kurang apapun. Tuhan Yesus yang baik, di pagi ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami minta Tuhan mau datang, berkatilah kami semua. Biarlah firman yang boleh disampaikan oleh kakak pengasuh kami mengerti dan mau melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, silakan diambil Alkitabnya lalu dibuka ya. Pembacaan kita terdapat dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah adik-adik, tahukah tidak Injil Lukas terdapat dalam kitab perjanjian apa? Ayo. Benar sekali, dalam kitab perjanjian baru. Kitab Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Adik-adik, sebelum mulai bercerita, kakak punya sebuah gambar ya, sebuah gambar yang ada katanya. Adik-adik bisa tebak ini apa? Ya, benar sekali. Ini adalah kasih. Ada K, ada A, ada S, ada I, dan ada H. Kasih. Betul sekali. Nah, adik-adik sekalian, kakak mau tanya, apa itu kasih? Menurut adik-adik sendiri, kasih itu seperti apa? Kasih itu adalah saling menyayangi, saling sayang-sayang ya. Antara adik-adik sayang sama mama, sama papa, sama adik, sama kakak, sama opa, sama oma ya. Sama kakak pengasuh juga ya. Itu adalah kasih ya. Oke adik-adik. Nah kalau kasih seperti itu, apakah kalau kita mengasihi orang yang membenci kita atau teman yang nakal sama kita, apakah kita juga harus mengasihi dia? Apakah kita tetap membenci dia karena dia nakal sama kita? Nah, hari ini Kak Delma mau membagi sebuah cerita tentang kasih. Ya, pada suatu hari ada seorang pria ya. Pria ini dia hendak melakukan perjalanan dari suatu kota ke kota yang lain. Ketika dalam perjalanan, ketika dia jalan dari kota yang A menuju ke kota B, di tengah-tengah perjalanannya dia dirampok. Dia dirampok sama perampok ya. Dia dirampok seluruh harta benda yang dia bawa pada saat itu, diambil semuanya. Bukan dia tidak melawan ya adik-adik, dia melawan untuk mau mencoba menyelamatkan apa yang dia bawa serta dirinya sendiri. Namun dia tidak berdaya karena dia dipukul habis-habisan ya. Sampai dia hanya ditinggalkan dengan pakaian yang ada di badannya, yang menutupi badannya saja pada saat itu. Lalu dia terletak di tempat itu. Nah lalu beberapa saat kemudian setelah perampok-perampok itu pergi, orang yang dirampok ini dia terletak tidur tak berdaya di jalan begitu saja. Lalu kemudian beberapa saat ada seorang laki-laki dia kemudian lewat di tempat itu. Lalu dia ini adalah seorang imam ya. Seorang imam berarti dia adalah orang yang bekerja di gereja. Pada saat itu dia hanya lewat di tempat itu dan dia melihat, oh ternyata ada orang yang lagi terluka dan tidur membutuhkan pertolongan. Adik-adik tahu tidak apa yang terjadi? Apakah imam ini menolong orang tersebut?
Ternyata tidak. Dia hanya melihat lalu kemudian meninggalkan orang tersebut secepat mungkin. Nah, setelah Pak Imam ini dia pergi, kemudian muncul lagi orang yang kedua yang melewati jalan tersebut. Dia adalah orang Lewi. Orang Lewi ini juga dia adalah orang yang bekerja di rumah Tuhan ya, atau gereja. Apa yang terjadi? Apakah orang Lewi menolong orang tersebut? Ternyata tidak, adik-adik. Orang Lewi hanya melihat dan lewat saja. Dia tidak memperdulikan apa yang terjadi sama orang tersebut. Wah, kasihan sekali ya, padahal dia sangat membutuhkan pertolongan. Tapi sudah 2 orang lewat di tempat itu dan mereka tidak memperdulikan orang tersebut. Setelah kedua orang itu lewat, lalu muncullah orang yang ketiga ya. Orang ketiga ini adalah orang Samaria. Adik-adik tahu tidak? Pada zaman itu ya, orang Samaria itu mereka tidak boleh bergaul, atau pada zaman itu orang-orang tidak boleh bergaul sama orang Samaria. Kenapa? Karena dianggap berdosa ya. Kalau kita bergaul sama orang Samaria, kita berdosa, jadi kita tidak boleh bergaul sama orang Samaria ya. Pada saat itu ya adik-adik. Nah, singkat cerita, orang Samaria ini dia lewat dan dia melihat orang ini terletak dengan penuh luka di sekujur tubuhnya dan tak berdaya. Apa yang terjadi? Apakah orang Samaria ini juga pergi meninggalkan orang tersebut seperti yang dilakukan oleh imam dan orang Lewi tersebut? Ya, betul sekali adik-adik. Ternyata tidak. Orang Samaria tersebut dia menolong, dia membalut lukanya, dia membersihkan lukanya, dia memberikan minum pada orang tersebut. Lalu kemudian dia mengambilnya menaiki keledai yang dibawa pada saat itu. Lalu kemudian dia mengantar ke penginapan, dia merawatnya di sana dan juga dia memberi uang kepada pemilik penginapan tersebut. Dan dia bilang sama pemilik penginapan tersebut, bilang gini, tolong itu dirawat orang itu sampai dia pulih ya. Kalau uangnya kurang, nanti saya kembali ke sini dan saya akan memberi lagi. Nah, adik-adik sekalian, cerita yang luar biasa ya. Adik-adik, apa yang boleh kita petik dari cerita kita di pagi hari ini? Yang pertama ya, kenapa orang Samaria dia malah mau menolong orang tersebut, padahal dia dimusuhi ya. Padahal mereka tidak mau bergaul sama dia, karena kalau bergaul sama dia dianggap berbuat dosa. Tapi dia mau tetap menolong orang tersebut. Kenapa adik-adik? Ya, betul sekali. Karena orang Samaria tahu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus saling mengasihi siapapun dia. Mau itu orang yang membenci kita, mau itu teman yang nakal kita, bahkan musuh kita sekalipun, kita harus mengasihi. Apalagi pada saat orang tersebut sangat-sangat membutuhkan pertolongan, dan hanya ada kita di tempat itu yang dapat memberikan pertolongan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ketiga orang tersebut, orang imam, orang Lewi, dan orang Samaria, adik-adik mau jadi orang mana? Mau termasuk dalam golongan orang mana? Ya, tentu mau jadi orang Samaria yang baik hati dan tidak memandang siapapun dia ya, dia menolong. Nah, adik-adik sekalian, hari ini Katilma mau mengajarkan adik-adik bahwa dari cerita kita tentang orang Samaria yang baik hati ini, adik-adik juga harus seperti orang Samaria, harus mengasihi, harus menebarkan kasih ya. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, anak Tuhan Yesus itu harus selalu menebarkan kasih ya. Karena ketika kita menebarkan kasih kepada orang lain, mau siapapun dia, mau itu musuh kita, mau itu teman yang nakal sama kita, mau itu siapapun ya, yang baik satu agama dengan kita maupun yang bukan satu agama dengan kita, kita harus mengasihi. Karena ingat adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita bahwa untuk saling membenci. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi ya. Karena kita anak-anak Tuhan Yesus, kita harus saling mengasihi.
Oke adik-adik, itu adalah cerita kakak di pagi hari ini. Kakak percaya bahwa cerita ini akan menjadi berkat untuk adik-adik di rumah dan juga buat kakak di saat ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan cerita-cerita yang lebih menarik dan kakak-kakak pengasuh yang lebih menarik tentu pastinya. Adik-adik, jangan lupa tetap menggunakan masker ketika adik-adik keluar dari rumah dan tetap menjaga jarak karena kita masih ada di dalam masa COVID. Namun kakak percaya bahwa Tuhan Yesus tetap memelihara adik-adik beserta keluarga adik-adik dimanapun adik-adik berada. Oke adik-adik, sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar.